Selamat sore, ini VT 494 ya. Jadi perkembangan terakhir itu banyak sekali komplain tentang MBG ya, makan bergizi gratis. Ada yang bilang ini MBG makan bergizi racun ya, dan banyak macam. Dan terakhir ini ada masukan dari Dokter Tan. Dokter Tan ini orang yang berani ya, dia marah-marahin itu semua petugas MBG dan dibilang nggak bener, dan dia koreksi ini satu persatu diedel-edel di depan DPR oleh Dokter Tan. Ya, ini videonya. Karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah. So, adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu, harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar, yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless, whatever lah. Ya, tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya, latih, didik, dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama, sekali lagi, bangun dengan Dinkes. Ya, intinya beginilah ya, Dokter Tan tuh bilang begini. Kalau memang ada anggarannya, sudahlah, berikan anggaran itu ke kantin atau ke kepala sekolah. Ya, urusan sekolah nggak usah dicampuri. Ngapain kamu ngurusi dapurnya sekolah? Jadi intinya begitulah ya, gitu loh. Jangankan ngurusin dapurnya sekolah. Dapur saya sendiri itu sering dendeng itu gosong. Saya marah-marah udah pecat pembantu berapa orang itu. Ya karena apa? Ya masa itu gosong, nah itu dan itu. Jadi nggak gampang ngurusi kantin itu ya. Dan kalau kantin itu udah biasa ngurusi kantin di sekolah, lagi pula kalau kantin kamu dipotong terus kantinnya sepi, ya kantinnya ya kirim racun lah dikit-dikit. Tapi begini loh Dokter Tan ya, begini, saya nggak nyalain siapa-siapa. Itu kasusnya tuh begini loh Bu. Ketika Prabowo itu naik ya, Prabowo itu diutangi 400 triliun dana bansos. Sebagian utang-utang itu belum dibayar. Utang spanduk, utang billboard, utang baliho, utang ini dan itu. Ya, sewa-sewa gedung dari tim sukses itu sebagian belum dibayar sampai sekarang. Dan mereka itu mau minta fasilitas, contohnya Immanuel dan Budi Ari. Ya, ada banyak yang regu-regu itu mereka. Dan masalahnya adalah ketika Immanuel itu melakukan korupsi, kan ditangkap sama KPK. Ketika Budi Ari melakukan korupsi, kan ditangkap oleh KPK. Ya, oleh karena itu mereka dicopot. Ya, mereka keberatan. Saya ini pendukung Jokowi, otomatis saya pendukung Prabowo. Ya, bukannya dibayar, malah dimasukin penjara. Oleh karena itu mereka resah, sehingga terjadilah kerusuhan karena perlawanan dari geng Solo. Geng Solo itu koruptor yang takutan dikejar Prabowo. Gitu. Tapi mau nggak mau Prabowo itu masih udah utang bansos pada Jokowi itu kasarannya begitu ya. Oleh karena itu solusinya bagaimana ya, itu masalah satu dulu ya. Ada 3 masalah besar ini. Satu ya, utang bansos Prabowo kepada Jokowi itu 400 triliun itu belum dibayar ya. Sampai sekarang nuntut itu mereka itu tim sukses itu ya. Kesuksesan Jokowi itu kan adalah bayar tim sukses, bayar baliho-baliho, terus bazar-bazar itu belum dibayar. Itu masih utang gitu loh, dan itu dibayar lewat MBG. Kedua, utang pemerintah itu adalah 1.500 triliun itu hanya untuk nyicil utang. Sedangkan anggaran pemerintah itu 3 triliun. 50% anggaran untuk bayar utang. Jadi kita itu tercekik utangnya, tercekik untuk bayar utang negara dengan anggaran 50% dipotong untuk bayar utang. Ya, kalau menterinya terus Sri Mulyani bayar utang tambah utang, bayar utang tambah utang, itu namanya gali lubang, kamu masuk ke jurang. Nah ketemulah Koboi Purboyo. Nah Purboyo tuh ngomong, loh Pak, itu ada dana nganggur di BI Pak, berapa? 200 triliun, cairkan. Ibarat sehingga dia mencairkan dana yang tidak menjadi hanya dia. Tapi saya akui, itu adalah itikat yang baik. Saya akan dukung, ya. Saya akan berikan kepada Prabowo tidak 200 triliun, tapi 2.600 triliun setiap tahun. Itu adalah hak dari keturunan Soeharto. Yang ketiga ya, pertempuran antara PDIP dengan Jokowi ini
sudah sampai kepada cekik-cekikan. Kalau seandainya Prabowo memihak Megawati, Jokowi marah dan semua mogok semua. Tutup itu semua. PLN tutup, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank tutup semua. Mogok massal karena apa? Karena Jokowi telah menggunakan dana-dana yang liar yang sudah terlanjur dan itu sudah berakibat buruk. Dan pertempuran ini akan terus cekik-cekikan. Karena apa? Megawati nggak kebagian duit haram Jokowi. Jokowi juga takut ditangkap sama Megawati. Dan ini nggak ada solusinya. Oleh karena itu ya masing-masing harus menahan diri. Kira-kira demikian. Bukan berarti kita terus bunuh-bunuhan loh ya. Enggak lah. Enggak ya. Kalau ada yang ditangkap paling 25 orang ya. Misalnya ini ya, saya nggak tahu loh ya. Misalnya di RUT begitu, di RUT PLN, di RUT Pertamina, di RUT semuanya lah Waskita Karya. Kalau kamu korupsi ya kamu ditangkap. Kira-kira begitu. Apakah Indonesia bubar? Enggak lah, jauh ya. Enggak. Saya jamin ya, sebelum saya meninggal, saya akan serahkan haknya Prabowo apa yang diperlukan menurut dia.